warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di momen yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan progres capaian pembangunan Kabupaten Fakfak hingga tahun 2022. Sejak 2 tahun yang lalu, tepatnya 26 April 2021, saya, Untung Tamsil Esos MSI, dan Ibu Yohana Dina Hindom SEMM dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 oleh Gubernur Provinsi Papua Barat. Tentunya menjadi harapan besar bagi masyarakat Fakfak terhadap progres capaian pembangunan yang telah dilaksanakan bersama, dan progres pembangunan ini sebagai bentuk refleksi dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan Kabupaten Fakfak selama 1 tahun terakhir, yaitu tahun 2022, yang menjadi komitmen kami dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Fakfak sebagai langkah nyata dalam menjalankan visi dan misi pembangunan Kabupaten Fakfak. Kami telah menetapkan komitmen untuk membawa Fakfak yang lebih baik di masa depan dan lebih maju di masa yang akan datang. Dalam visi yang dikenal dengan Fakfak tersenyum, Fakfak yang terdepan, sejahtera, nyaman, unggul dan mandiri, telah ditetapkan 6 misi utama pembangunan, yakni: pertama, menciptakan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, religius, dan produktif, yang memiliki daya saing melalui pendidikan dan derajat kesehatan yang kita kenal dengan brand Fakfak Cerdas, Sehat, dan Religius. Kedua, memperkuat kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor unggulan daerah yang berbasis pariwisata, pertanian dalam arti luas, dan kelautan yang dikenal dengan Fakfak berwisata. Tiga, meningkatkan kinerja pemerintahan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan akuntabel berbasis pelayanan elektronik. 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar dan interkonektivitas wilayah yang terpadu dan terintegrasi yang kita kenal dengan brand Fakfak Interkonektivitas, Fakfak Terang, dan Fakfak Banjir, bangun jaringan air bersih. Kelima, melestarikan adat dan budaya sesuai dengan nilai kearifan lokal masyarakat Fakfak. Keenam, mewujudkan pembangunan Fakfak berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang lestari serta berbasis mitigasi bencana yang kita kenal dengan brand Fakfak berkelanjutan. Dalam kurun waktu perjalanan pembangunan hingga tahun 2022 ini telah dilakukan sejumlah langkah nyata dalam menuju Fakfak tersenyum dengan sebuah gerakan bersama melalui gerakan membangun pariwisata dan ekonomi masyarakat Fakfak, atau kita kenal dengan Gempar Emas, yang dilandasi oleh prinsip pemberdayaan, semangat gotong royong, dan kesetaraan, serta melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Selaku Bupati Fakfak, saya Untung Tamsil menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah bersama-sama membangun kabupaten ini, dan tekad yang sama dalam mewujudkan Fakfak tersenyum sesuai dengan visi misi pembangunan Kabupaten Fakfak. Dalam perjalanan sepanjang kinerja kami, ada 6 capaian keberhasilan yang menonjol, yang merupakan capaian yang terbaik sesuai dengan brand pembangunan daerah yang kita miliki, yakni: pertama, melalui brand Fakfak Cerdas, Sehat, dan Religius. Di bidang pendidikan, untuk mendukung Fakfak Cerdas, telah membangun kesepakatan dan kerjasama pendidikan dengan beberapa perguruan tinggi kedinasan dalam rekrutmen mahasiswa, mahasiswi, pola pembibitan seperti Politeknik Pelayaran Sorong, pendidikan kedokteran, program afirmasi, dan peningkatan SDM, aparatur melalui pendidikan vokasi dan program pasca sarjana. Melakukan koordinasi dan konsolidasi
dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah pusat dalam rangka pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas sekolah. Hasilnya, dilakukan renovasi dan rehabilitasi fasilitas pendidikan tingkat dasar, menengah, hingga tingkat atas seperti bangunan gedung Madrasah Ibtidaiyah Negeri Fakfak dan SD Negeri Sekru dengan sasaran yang akan meningkatkan kemitraan dan kualitas pendidikan generasi Fakfak yang lebih produktif. Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana pendidikan dengan melakukan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas di sekolah negeri maupun swasta seperti pembangunan ruang kelas SD Impres 4 dan 7 Bomrai, Madrasah Ibtidaiyah Al-Marif Kampung Sekbang, rehabilitasi ruang kelas SD Impres Wagom, ruang kelas SD YPPK Brongkendik, SMP Yapis 2 Fakfak, ruang kelas PKBM Mandiri Fakfak Tengah, serta rehabilitasi TK Sukacita Fakfak dan sasaran melakukan peningkatan pendidikan usia dini dan wajib belajar. Pembangunan beberapa rumah guru dengan sasaran penyediaan sarana dan prasarana bagi tenaga guru di daerah marginal seperti pembangunan rumah guru SD Impres 4 Bomberai dan rumah guru SMP Negeri Kokas. Pembangunan ruang laboratorium komputer sebagai upaya peningkatan dan pelayanan pendidikan berbasis IT seperti laboratorium komputer SMP Negeri Satap 5 Wagom. Peningkatan sarana prasarana penunjang pendidikan seperti lapangan upacara SD YPPK Wayati, YPPK Tritunggal Maha Kudus Sekartemen, SD Negeri Tanisa Pata, SD YPK Rakendak, SD YPK Siboru, lapangan PAUD Harpein Wartutin, dan pembangunan pagar SD Negeri Karas, serta ruang toilet dan sanitasi SMP Negeri 2 Fakfak, SMP Negeri Satap 5 Wagom, dan perlengkapan ruang belajar mobiler SD Negeri Waremu, TK PAUD Pikpik, dan mobiler TK PAUD Herpein di distrik Wartutin. Penyediaan beasiswa bagi anak dan mahasiswa berprestasi dan kurang mampu melalui bantuan pendidikan hingga mencapai 1.500 mahasiswa dengan alokasi anggaran di tahun 2022 mencapai 6 miliar, serta penyediaan bantuan hibah pendidikan senilai 2,2 miliar lebih untuk beberapa bantuan pendidikan, antara lain kepada 37 orang mahasiswa Politeknik Pelayaran Sorong, bantuan pendidikan taruna STTD Sekolah Tinggi Transportasi Darat, hibah pendidikan kebidanan, serta operasional asrama mahasiswa Fakfak di dalam wilayah Kabupaten Fakfak seperti Asrama Mahasiswa Teologia Fakfak, Asrama Pesantren Hidayatullah Fakfak, Asrama Maria Elizabeth Fakfak, Don Bosco Fakfak, serta asrama mahasiswa di luar Kabupaten Fakfak seperti di Sorong Raya, Manokwari, Jayapura, Gorontalo, Manado, Tondano Makassar, Malang Bandung, Bogor, Jabotabek, Surabaya, dan operasional asrama mahasiswa Yogyakarta. Pemberian stimulan dan hibah kepada organisasi beberapa cabang pembinaan olahraga berprestasi melalui dana Komite Olahraga Nasional Indonesia Fakfak untuk dapat mendorong perkembangannya cabang olahraga di Kabupaten Fakfak. Di bidang kesehatan, untuk mendukung Fakfak sehat melalui dana alokasi khusus telah dibangun gedung Puskesmas Tomage sebagai pusat rawat inap termegah di distrik Tomage, dan juga insya Allah di tahun 2023 akan dibangun Puskesmas Fakfak Timur, Kayuni, dan Purwagi, serta pelayanan di wilayah perbatasan Kabupaten Fakfak, dan juga dilengkapi beberapa kopel paramedis berupa rumah dokter dan pembangunan pustu kampung bisa. Melalui brand Fakfak Sehat telah dilakukan rehabilitasi gedung utama RSUD Fakfak, rehabilitasi pustu Antalisa, pustu Mas, Kiaba Patimburak, pustu Ugar, Arguni, Kotam, Sangram, serta pustu Tunas Gain, beserta jamban sehat di Kampung Ugar, Kampung Mas, jamban sehat destinasi wisata Toran di distrik Karas dalam mendukung Fakfak berwisata. Pembangunan sarana prasarana penunjang kesehatan seperti instalasi pengolahan air limbah di Bima Jaya, pengadaan alat kedokteran gigi, THT, CT scan, radiologi,
serta perbekalan kesehatan dan alat-alat laboratorium kesehatan. Hal ini sudah tentu bertujuan agar misi Fak-Fak Sehat segera terwujud dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, penyehatan lingkungan, penyediaan, dan peningkatan fasilitas kesehatan di berbagai tingkatan dalam mempercepat program Fak-Fak Sehat. Di bidang keagamaan, untuk mendukung Fak-Fak religius, telah dilakukan melalui bantuan hibah kelembagaan dan panitia penyelenggaraan keagamaan, bantuan hibah sarana peribadatan, baik gereja maupun masjid, serta pembangunan sarana prasarana penunjang keagamaan, antara lain pembangunan rumah pastori Kampung Wefra, Pondok Pesantren Muhammadiyah, serta pembangunan talut GKI Klasis Kokas, untuk mengamalkan ajaran agama dalam setiap aspek kehidupan agar terjalin hubungan yang indah dan harmonis antar sesama, alam semesta maupun dengan Tuhan. Maka target brand Fak-Fak religius dilakukan melalui penyelenggaraan event-event keagamaan, peletakan batu pertama pembangunan rumah ibadah, dan peresmian beberapa fasilitas dan gedung peribadatan. Kesempatan ini, pemerintah Kabupaten Fak-Fak mendukung penuh berbagai pembangunan rumah ibadah yang sedang digalakkan oleh masyarakat, sehingga pada akhirnya menjamin semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam beribadah. Tentunya diharapkan Kabupaten Fak-Fak dapat tampil sebagai daerah religius, memiliki nilai keimanan dan ketakwaan yang tinggi, serta toleransi antara umat beragama, sebagaimana sesuai dengan semboyan Kabupaten Fak-Fak, satu tungku tiga batu, sebagai landasan utama dalam kehidupan toleransi antar umat beragama. Kedua, melalui Fak-Fak berwisata, sedang memfasilitasi dibangunnya kawasan reklamasi Tumburuni sebagai pusat bisnis Fak-Fak dan ruang terbuka, serta sport center sebagai ruang rekreasi masyarakat, serta pemberlakuan kawasan Car Free Day reklamasi Tumburuni sepanjang 800 meter. Dan juga di tahun 2023 ini akan dibangun taman terbuka hijau yang akan menampung 1.000 orang. Hal ini sebagai upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat agar dapat berbelanja, berolahraga, ruang edukasi di lingkungan, dan ruang yang dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat Fak-Fak. Melalui program Fak-Fak berwisata, mulai terbangunnya fasilitas pariwisata Tuber Seram berbasis masyarakat, antara lain pembangunan tambatan perahu, renovasi bangunan Tuber Seram, renovasi tangga, pembangunan gazebo, serta ruang servis penunjang lainnya. Dari seluruh rencana destinasi wisata Tuber Seram telah terbangun hampir 50%, sehingga saat ini masyarakat sudah dapat menikmati wisata Pulau Tuber Seram secara gratis, namun dapat menumbuhkan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal yang mandiri dan berkelanjutan. Realisasi pembangunan objek destinasi wisata di Kabupaten Fak-Fak melalui pendekatan kampung wisata, seperti terbangunnya Kampung Wisata Ugar dan Kampung Wisata Tradisional Mambuni-Buni, serta dibangunnya rumah singgah wisata Pulau Panjang dan Sanggar Budaya Cengke 3. Demikian pula untuk memaksimalkan realisasi program Fak-Fak berwisata sebagai tolak ukur dan promosi wisata, telah digelar Festival Taman Pesisir Teluk Berau di wilayah Distrik Kokas yang dihadiri oleh Bapak Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Tentunya festival ini sebagai bagian dari menghidupkan kembali nilai-nilai lokalitas dan identitas masyarakat tradisional yang hingga kini masih terpelihara budaya barter, sebagaimana dari menarik minat wisatawan untuk hadir di kota Fak-Fak. Di samping itu, festival ini bagian dari membangun komunikasi budaya, pengenalan dan pengembangan seni dan budaya kepada masyarakat, serta mengangkat potensi ekonomi lokal dan melakukan pemeliharaan terhadap lingkungan alam berkelanjutan di Kabupaten Fak-Fak. Ketiga, melalui Fak-Fak Terang, mempercepat optimalisasi pelayanan listrik untuk ibu kota distrik dan kampung telah dimulai dengan berbagai konsolidasi internal, eksternal, multi pihak. Dalam capaian kinerja pembangunan di tahun 2022, telah dibangun komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk pihak PLN maupun Provinsi Papua Barat, dalam memfasilitasi lahan pembangunan PLTS terpusat di beberapa kampung dan distrik.
bantuan hibah sambungan listrik rumah tangga bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan pembebasan jarak aman sepanjang koridor infrastruktur listrik melalui ganti rugi tanaman sesuai dengan peraturan Bupati, serta dukungan terhadap optimalisasi pelayanan listrik di beberapa wilayah ibu kota distrik dan kampung yang belum terlistriki. Hingga saat ini, listrik sudah menyala 24 jam, on-grid dari ibu kota Kabupaten Fak-Fak ke wilayah distrik Wertutin hingga kampung Sipat Nanam, distrik Kokas hingga kampung Batu Viafas, distrik Karamomongga hingga kampung Bahbadan, bahkan sudah melayani listrik untuk kampung-kampung di sepanjang koridor jaringan terpasang tersebut. Fasilitasi pembangunan sentralisasi PLTS terpusat off-grid di 5 distrik dengan 10 kampung sasaran listrik nyala melalui energi terbarukan, yakni Kampung Sum, kolaborasi dengan Dinas ESDM Provinsi Papua Barat, serta Kampung Saharei, Malakuli, Tarak, Kiaba Rumbati, Furir, Fior Darembang, Goras, integrasi dengan BUMN PT PLN Persero. Saat ini juga sedang berproses ekspansi on-grid listrik 24 jam dari distrik Kayuni ke Kampung Rakendak dan terus akan menuju distrik Teluk Patipi. On-grid listrik dari distrik Karamomongga ke arah Kampung Mambuni-Buni, dan insya Allah dalam target kinerja kami, listrik sudah bisa menjangkau semua wilayah di Kabupaten Fak-Fak. Program Fak-Fak Terang juga didukung dengan program penerangan jalan umum tenaga surya atau yang dikenal dengan PJUTS, dan telah terpasang di beberapa titik persimpangan kawasan perkotaan Fak-Fak, di lokasi pasar pusat perbelanjaan masyarakat, dan beberapa penerangan jalan di kampung-kampung yang secara bertahap akan meningkatkan elektrifikasi fasilitas publik dan estetika ruang jalan sebagai sarana penerangan jalan umum. Keempat, melalui Fak-Fak Banjir, bangun jaringan air bersih. Telah digulirkan program pemenuhan kebutuhan air bersih dan air minum untuk kawasan perkotaan dan pemenuhan air bersih dan air minum masyarakat kampung melalui penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat atau dikenal dengan Pansimas. Melalui konsolidasi dengan pihak pusat dan Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Papua Barat yang diintegrasikan dengan program Fak-Fak Banjir, telah terrealisasi program penyediaan air bersih dan sanitasi berbasis kampung serta sistem penyediaan air minum ibu kota distrik. Keseluruhan program ini sedang berjalan secara simultan dan sejalan dengan program stunting nasional, di antaranya instalasi sistem penyediaan air minum ibu kota distrik SPAM IKK di 3 distrik, yaitu distrik Bomberai, distrik Fak-Fak Timur, dan distrik Karas. SPAM IKK Teluk Patipi, jaringan pipanisasi Kampung Werba, jaringan perpipaan dan sumur di Kampung Salawir, instalasi pengolahan air di Kampung Tomage untuk 50 sambungan rumah, pengembangan jaringan distribusi air bersih Kampung Kuh Kendak 55 SR, Kampung Werba 117 SR, dan pipanisasi Kampung Tarak yang dianggap prioritas untuk kampung-kampung yang kritis air bersih. Kelima, melalui program Fak-Fak Interkonektivitas, berkat kerjasama dan dukungan fasilitasi program bakti Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia terus membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah blank spot yang dapat memberikan dampak signifikan bagi perluasan jaringan internet di kampung-kampung, terutama kampung yang masuk dalam kategori daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, dan fasilitasi semua penyedia infrastruktur operator telekomunikasi Indonesia untuk meningkatkan interkonektivitas di daerah kategori non-3T sebagai bentuk pemerataan jaringan telekomunikasi ke seluruh wilayah pelosok Kabupaten Fak-Fak. Keenam, melalui program Fak-Fak berkelanjutan, dukungan dan penguatan terhadap pembangunan berkelanjutan, telah dibangunnya koordinasi dan kerjasama dengan beberapa lembaga donor, antara lain dengan Yayasan Konservasi Indonesia, Yayasan Kaleka dalam mendukung komitmen pembangunan berkelanjutan dan sinergitas tata ruang wilayah baik ruang darat maupun ruang laut sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengoptimalkan manfaat sumber daya pembangunan
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memenuhi kepentingan tanpa mengorbankan lingkungan dan generasi mendatang. Masyarakat Fak-Fak yang saya cintai dan kasihi, target capaian pembangunan selanjutnya adalah kita akan terus bekerja keras, cerdas dan ikhlas untuk menuntaskan visi misi pembangunan Kabupaten Fak-Fak yang telah kita sepakati bersama dalam mewujudkan Fak-Fak tersenyum. Walaupun waktu saya bersama Mama Yohana Dina Hindom sangat terbatas dalam menuntaskan seluruh janji politik, program dan kegiatan pembangunan, namun di waktu terbatas ini telah banyak kami berdua lakukan untuk menjawab kebutuhan dan harapan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat Kabupaten Fak-Fak. Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Fak-Fak, kami berdua akan terus berkomitmen untuk melakukan yang terbaik bagi Fak-Fak yang kita cintai bersama. Masih banyak mimpi-mimpi yang ingin terus kami wujudkan untuk kemajuan dan perubahan Bahamata ke arah yang lebih baik, yang sepenuhnya belum diwujudkan. Untuk itu, tentunya saya sangat berharap dukungan dari semua pihak, semua lapisan masyarakat Fak-Fak, dari Karas Pulau 3 Tanjung Besi sampai dengan Tomage Wamosan Tanah Rata, agar kebutuhan pembangunan Fak-Fak yang diharapkan kita semua dapat diwujudkan untuk masyarakat Fak-Fak tercinta, masyarakat Fak-Fak yang terdepan, sejahtera, nyaman, unggul dan mandiri. Fak-Fak tersenyum.